Biarlah Engkau Allah yang melawat setiap kami, menjamah kami tanpa terkecuali. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang mengalami berbagai macam masalah dalam hidup kami. Kami diberikan jalan keluar sehingga kami boleh menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Waktu sepenuhnya biarlah Engkau sendiri Allah yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Saudara? Ya, puji Tuhan. Sudah lama enggak jumpa. Dan bersyukur kalau kembali saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama Bapak Ibu, Saudara semua untuk beribadah di tempat ini. Di GKIN Kanaan ini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gus. Ya sudah dihubungi, sudah diingatkan. Saya hampir lupa Saudara. Karena banyaknya kesibukan yang begitu rupa hari-hari ini memang luar biasa Saudara. Ya, jadi Saudara kami dipercayakan untuk merenovasi atau membangun gereja baru. Dan luar biasa capeknya itu bukan hanya capek tenaga tetapi juga ya macam-macam semuanya. Ya puji Tuhan Saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya boleh ada sampai saat ini, berdiri di tempat ini, melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, senang sekali kalau saya boleh ada di tempat ini. Ya, senang banget gitu ya, ngelihat Bapak Saudara dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa yang Bapak Saudara sudah sampaikan, menjadi kekuatan yang baru bagi saya secara pribadi. Dan tadi waktu saya berangkat, saya pamit sama istri saya tercinta, saya bilang, Mami, saya mau berangkat pelayanan. Ya, beliau sampaikan salam buat sidang jemaat yang ada di GKIN Kanaan Pare. Puji Tuhan, beliau istri saya itu sekali ya saya ajak sini kalau nggak salah. Sekali. Ya. Ya, jadi istri saya baru sekali ajak pelayanan di tempat ini, tapi beliau katakan sangat terkesan sekali, sukacita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, karena begitu melihat Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini semangat ya di dalam memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan ya. Saudara kasih dalam Tuhan, istri saya sampaikan luar biasa itu kaum wanita GKIN Kanaan Pare. Ya, luar biasa dan saya kira percaya di kami MD Karisdaan Kediri Madiun itu juga ya seringkali mengadakan ibadah gabungan kaum wanita. Pernah ikut ya? Belum pernah. Ya besok kalau ada kegiatan kembali itu biasanya Natal atau Paskah diadakan. Dan memang Paskah ini tidak ada. Ya, kita berdoa mungkin Natal kita adakan lagi untuk ibadah gabungan kaum wanita. Puji Tuhan, sukacita. Kalau pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin hari semakin lagi berkembang memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, ini jamnya memang jamnya ngantuk, saudara. Saudara, kalau hari Minggu itu luar biasa, hamba Tuhan bangun pagi-pagi benar. Bangun pagi-pagi benar. Memang setiap hari bangun pagi. Doa pagi, piston pagi kami. Tapi kalau hari Minggu itu khusus ya, spesial sekali. Bangun pagi-pagi benar. Piston, kemudian lanjut olahraga. Ya, bersihkan gereja. Saudara, puji Tuhan luar biasa. Ini satu hal yang tidak didapat di luar sana. Dan saudara, kalau enggak panggilan jadi hamba Tuhan, saya rasa ya
lebih baik cari kegiatan lain ya. Puji Tuhan kalau saya boleh ada sampai saat ini melayani Tuhan, dipercayakan jadi gembala sidang di desa. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna dan juga banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Saya bersama dengan keluarga. Kalau tadi Pak Kus sampaikan luar biasa, saya kembali lagi merinding saudara ketika Pak Kus sampaikan kalau bukan Tuhan, ya kalau bukan Tuhan, nggak mungkin semuanya jadi demikian rupa. Anak-anak semua, ya yang tadinya kita rencanakan ternyata lebih daripada itu Tuhan buat menjadi indah. Saudara kasih dalam Tuhan, ya saya tadi diingatkan bahwa banyak sekali Tuhan sudah kerjakan hal dan perkara-perkara yang heran. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi kalau bukan Tuhan itu semua gak mungkin saudara. Terlebih di hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang begitu rupa. Ada banyak orang bilang hari-hari ini menjadi hari-hari yang begitu berat. Ya. Dan banyak para pembisnis, bisnismen ya kan yang punya usaha semua katakan sulit dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit gulung tikar, bangkrut. Dan saudara, di tempat kami juga di Cangkring itu banyak yang ternak juga begitu saudara. Ya, mulai gulung tikar dan lain sebagainya, katakan sulit semua. Saudara kasih dalam Tuhan, di pertengahan pandemi pada waktu itu, kalau nggak salah saya tahun 2021, ya itu masih pandemi ya saudara ya. Saya sampaikan di tengah-tengah sidang jemaat. Saya katakan dunia boleh katakan sulit, berat, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Dan saya katakan pada waktu itu 2003 kita akan bangun gereja baru. Dan 2024 kita akan mengadakan Natal besar-besaran. Bagi saudara kasih dalam Tuhan, 2024 belum. Tapi 2023 ini sudah sedang terjadi, sedang berjalan. Dan betul bagi saudara, sesuai dengan iman kita itu terjadi. Berkatnya dicurahkan, berkatnya diberikan. Dan kami saat ini sedang membangun gedung gereja. Bagi saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka iman itu tidak main-main. Maka dari itu pagi ini mari kita belajar sama-sama. Kita membuka Alkitab kita, saudara. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, Roma 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Diberkatilah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, yang mau merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan dengan setia, pasti diberkati Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya mau berikan tema firman Tuhan yaitu iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, iman itu penting bagi kita umat Tuhan. Jadi baik saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan latah, jangan hanya sekedar kita tahu yang namanya iman. Ya iman, ya aku tahulah orang beragama itu adalah orang yang beriman. Betul.
Kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti betul bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Iman itu apa, Bapak Saudara? Kepercayaan. Iman itu apa selain kepercayaan tadi? Berharap kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1. Di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Artinya, Bapak Saudara, iman itu adalah satu pengharapan yang pasti. Satu pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena kita tidak melihat bukti. Kita tidak melihat sesuatu wujud, baru kita mau percaya, baru kita mau berharap. Enggak. Yang namanya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar penting, saudara. Umat Tuhan, kita menjadi umat Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena kita melihat wujudnya Tuhan Yesus. Wujudnya Tuhan Yesus seperti apa? Itu loh Pak, seperti yang di kalender itu loh. Ada brewoknya, rambutnya panjang. Bukan demikian. Bukan demikian. Sekalipun kita belum melihat wujud daripada Tuhan Yesus secara lahiriah, sekalipun kita belum melihat lubang paku di tangannya, sekalipun kita belum melihat lubang paku di kakinya, sekalipun kita belum melihat lambungnya yang bolong karena tertikam, sudah kasih dalam Tuhan, tetapi kita mau percaya. Itu iman. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita umat Tuhan mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kita melihat mujizat dulu, baru kita percaya. Bukan karena kita diberkati yang melimpah dengan materi, baru kita percaya. Bukan karena kita sudah mengalami sesuatu yang ajaib dulu, baru percaya. Tidak. Tetapi iman kekristenan. Iman kekristenan. Sekalipun aku tidak melihat, tapi percaya. Amin, saudara. Iya. Enggak seperti Thomas. Tahu Thomas ya? Itu Pak Thomas yang jualan. Bukan. Tapi Thomas itu adalah murid Yesus. Thomas itu murid Yesus. Kemana-mana sama Yesus. Yesus mengadakan mujizat, Thomas ada. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kubur kosong membuktikan dia hidup. Jadi peristiwa salib, Yesus mati, dikubur, tidak berhenti sampai di situ. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Itu dibuktikan kuburnya kosong.
Dan ketika kubur kosong, Yesus telah bangkit, murid-murid Yesus mulai kehilangan pengharapan. Mulai kehilangan pengharapan. Mereka menjadi takut, takut ketemu orang. Takut apa? Takut ditangkap, takut dianiaya. Sudah tidak ada lagi bersama dengan Yesus. Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Siapa nanti yang tolong dia? Sehingga dimanapun mereka berada, itu mereka selalu bersembunyi. Dan pada waktu itu, mereka ada di dalam satu rumah. Semua pintu jendela ditutup. Dan kebiasaan mereka seperti itu. Kenapa? Karena takut. Mereka kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan. Sehingga dimanapun mereka berada, ketakutan mereka. Ditutup semua, ruangan ditutup. Dan pada waktu itu, tiba-tiba Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu Thomas enggak ada. Thomas enggak ada. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini aku bukan hantu. Ini aku. Dan kemudian Yesus meyakinkan murid-muridnya, kalau enggak percaya, hantu itu enggak ada daging. Nah, kemudian Yesus katakan apa? Coba ambil roti, dia makan, dia buktikan, saudara, bahwa dia benar-benar hidup. Dan kemudian murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, dikatakan, Thomas, benar Yesus itu sudah bangkit. Dan Yesus telah menampakkan dirinya. Tapi Thomas katakan apa? Sebelum aku mencocokkan jariku ke lubang paku di tangannya, dan juga mencocokkan tanganku ke lubang di mana lambungnya itu tertikam, sekali-kali aku tidak percaya. Betul dia katakan demikian? Yuk kita baca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kata Thomas. Jadi Thomas mau percaya, Thomas mau beriman kalau dia sudah melihat buktinya. Thomas mau percaya kalau Thomas melihat wujudnya, buktinya. Saudara kasih dalam Tuhan, kemudian kalau kita lanjut dalam cerita itu, tiba-tiba ketika pada waktu yang sama, mereka dalam satu rumah dan semua pintu tertutup, jendela tertutup. Tiba-tiba Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka. Dan di situ ada Thomas. Yesus katakan kepada mereka, khususnya kepada Thomas, Thomas, sini kamu, sini, ayo masukkan jarimu, cucukkan jarimu. Kemudian apa? Thomas datang, benar-benar dicucukkan. Benar-benar tangannya dimasukkan ke lubang. Saudara kasih dalam Tuhan, percaya itu bukan demikian. Beriman itu bukan demikian. Umat Tuhan, kalau engkau mau beriman sungguh kepada Tuhan, engkau mau melihat buktinya dulu. Saat ini juga bertobat. Karena Tuhan gak mau demikian. Beriman sungguh kepada Tuhan, sekalipun engkau belum melihat. Sekalipun engkau belum melihat, percaya sungguh.
Dan itu ditekankan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi Thomas ketika dia sudah melihat Yesus, baru dia percaya. Yesus katakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini loh, saudara, ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, berbahagia, diberkati Tuhan kita. Sungguh. Jadi bukan karena berkat dulu baru percaya kepada Yesus. Bukan karena mujizat dulu baru percaya kepada Yesus. Bukan. Tapi kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, baru dikatakan firman Tuhan, berbahagia. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Pada saat ini, kalau kita renungkan firman Tuhan, ketika benar di hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang gak mudah, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Dan itu benar, saudara, terjadi. Dan itu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan kaget. Karena firman Tuhan juga tuliskan demikian, bahwa di hari-hari akhir adalah hari-hari yang sulit dan akan bertambah sulit. Kalau firman Tuhan sudah katakan demikian, maka itu pasti terjadi. Amin, saudara. Iya, pasti terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, maka dari itu yang Tuhan mau bagi umatnya, bukan menjadi umat Tuhan yang takut, khawatir, dan lain sebagainya. Seperti murid-murid Yesus pada waktu itu, ketika mereka mengalami tekanan yang begitu hebat, ketika itu mereka tidak ada bersama-sama dengan Yesus, saudara kasih dalam Tuhan, mereka takut, tutup pintu, gak mau keluar, gak mau ketemu orang. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak demikian. Yang Tuhan mau dari umat Tuhan yang tinggal di akhir zaman ini adalah menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Apapun yang terjadi, tetap kokoh imannya, gak goyah, gak roboh. Tetapi pada kenyataannya, saudara, tidak sedikit umat Tuhan hari-hari ini mulai goyah. Bahkan bukan cuma goyah, sudah mulai rubuh. Rubuh di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Sudah kasih dalam Tuhan. Hari-hari yang terjadi. Maka dari itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, umat Tuhan, iman itu penting, iman itu dasar dari segala sesuatu. Maka dari itu umat Tuhan harus beriman sungguh, memiliki iman yang kokoh. Jangan karena pasangan hidup tinggalkan Tuhan, jangan karena mau naik pangkat tinggalkan Tuhan. Dan itu sudah banyak terjadi, saudara. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Di tempat saya melayani Cangkring sana, saudara, gak sedikit anak-anak muda yang demikian. Sebelum saya masuk sana, ada banyak anak-anak muda tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pasangan hidup. Saya masuk sana, adakan pembaharuan. Tidak bisa demikian. Sudah kasih dalam Tuhan. Jangan karena pasangan hidup, tinggalkan Tuhan. Digadaikan Yesusnya. Bukan cuma digadaikan, dijual, ditukar dengan sesuatu yang fana, dengan sesuatu yang gak ada harganya, dengan sesuatu yang sia-sia. Maka dari itu, saudara kasih dalam Tuhan, panjang ini kalau mau dibuat pengajaran tentang itu. Tapi saya gak mau bicara tentang itu. Saya mau sampaikan bahwa hari-hari terjadi di mana-mana. Iman daripada umat Tuhan itu rapuh karena tekanan hidup, karena kesulitan yang terjadi.
Maka dari itu Tuhan gak mau kita demikian. Yang Tuhan mau kita menjadi umat-umat Tuhan yang kokoh. Memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Maka dari itu saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengajar renungkan firman Tuhan. Bagaimana caranya Pak, agar iman itu menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan? Bagaimana caranya? Karena begitu rupa dunia ini menawarkan segala sesuatu, ya, sehingga membuat iman kita ini goyah, bahkan rupuh. Dunia, saudara kasih dalam Tuhan, begitu hebatnya menawarkan sesuatu yang luar biasa agar kita tinggalkan Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan. Maka dari itu, mari kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana agar kita memiliki iman yang kokoh? Saya pelajari dalam firman Tuhan, hanya satu jawabannya. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagi saudara kasih dalam Tuhan, agar iman itu timbul, agar iman itu tumbuh, agar iman itu menjadi kokoh, jawabannya hanya satu, dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Suka dengan firman Tuhan. Kalau sudah mulai enggak suka dengan firman Tuhan, maka dipastikan iman kita enggak akan timbul, iman kita enggak akan tumbuh, iman kita enggak akan kokoh. Dan itu terjadi bagi saudara hari-hari ini. Dunia sedemikian rupa agar kita enggak senang lagi dengan firman. Banyak hal ditawarkan oleh dunia ini supaya kita tinggalkan firman. Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang zamannya sudah macam-macam teknologi dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali orang tinggalkan firman, lebih pilih yang lain, lebih pilih main game, lebih pilih browsing yang ada di internet, lihat-lihat sesuatu yang ada di internet, macam-macam lah, belanja online lah, dan lain sebagainya. Kalau lihat itu belanja online bisa sampai berjam-jam, putar sana, putar sini, terus padahal itu ya yang dicari apa enggak ngerti. Sudah. Tapi kalau untuk baca firman Tuhan, baru Alkitab dibuka saja, baru Alkitab ini dibuka, sudah matanya sepet, sudah mulailah angop ya, angop ya, sudah mulai angop, menguap. Kemudian apa? Kepalanya jadi berat sekali. Nah, kemudian nggak terasa sudah aminnya besok. Saudara kasih dalam Tuhan, itu terjadi. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan kita, bagaimana caranya agar kita memiliki iman yang kokoh di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Satu jawabannya, yaitu dengan kita suka dengan firman Tuhan. Suka mendengar firman Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan, kenapa melalui firman Tuhan iman akan timbul? Kenapa melalui firman Tuhan iman akan tumbuh? Kenapa melalui firman Tuhan iman menjadi kokoh? Baik saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16 dikatakan di sana, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu kekuatan Allah. Firman Tuhan itu kekuatan Allah.
yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi bagi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Bagi saudara kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan, iman kita akan kokoh. Karena bagi saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi kuat. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita suka dengan firman Tuhan, kita akan dibentuk Tuhan. Kita akan diperbaharui Tuhan. Kita akan diperbaiki Tuhan untuk jadi indah, untuk jadi benar, untuk jadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan, tanpa firman Tuhan kita akan menjadi lemah. Tanpa firman Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti salah. Pasti salah. Karena bagi saudara kasih dalam Tuhan, firman itu adalah kebenaran. Di luar firman gak ada yang benar, saudara. Amin. Ya, dipastikan begitu. Maka dari itu bagi saudara kasih dalam Tuhan, ayo suka dengan firman Tuhan, supaya iman kita menjadi kokoh. Firman Tuhan itu memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang sanggup menyelamatkan kita, kekuatan yang sanggup memperbaharui hidup kita, kekuatan yang sanggup memperbaiki hidup kita, kekuatan yang sanggup membuat kita jadi benar. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu, hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita jadi benar. Hanya firman Tuhan yang sanggup memperbaiki hidup kita, mengajar kita supaya kita jadi baik, jadi benar sesuai dengan kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu, saudara, firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat, membuat kita jadi benar, membuat kita jadi baik. Saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, kuat dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Sebentar aja ya. Yang terakhir, kenapa dengan firman Tuhan menjadi iman kita menjadi kokoh? Yang kedua, karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang memimpin hidup orang percaya. Tadi ayat yang ke-17, Roma 1 ayat 17, balik ke Roma 1 ayat 17, dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagi saudara kasih dalam Tuhan, ya, di dunia yang begitu gelap ini, kita perlu firman Tuhan untuk memimpin hidup kita. Kita perlu firman Tuhan untuk memimpin setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat dan kita tidak binasa. Maka dari itu bagi saudara kasih dalam Tuhan, perlunya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan sudah dipastikan kita akan salah langkah. Sudah dipastikan kita akan tersesat. Bahkan tanpa firman Tuhan
kita pasti akan jatuh. Maka dari itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan supaya membuat iman kita menjadi kokoh. Kita gak gampang jatuh. Kita juga tidak akan salah langkah. Kita tidak akan tersesat. Sekalipun dunia ini begitu sulit, sekalipun dunia begitu berat ini, Saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap kokoh karena kita beriman kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk memiliki iman yang kokoh, kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memimpin hidup orang percaya. Orang percaya itu hidup oleh iman. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki iman yang kokoh. Kita akan jatuh, kita akan kalah, kita akan tersesat. Kenapa demikian Bapak Saudara? Firman Tuhan itu yang akan menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kita. Sehingga kita tidak salah, kita tidak tersesat karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayatnya di mana? Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 19 ayat 105. Demikian bunyi firman. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Ketika kaki kita ini ada pelita, Saudara kasih dalam Tuhan, maka langkah kita tidak akan salah. Maka kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tersesat. Amin, Saudara. Ya, tanpa firman Tuhan, peteng, dedet, gelap. Dunia ini gelap dan akan bertambah gelap, tambah gelap. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sudah tinggal di pastori itu hampir 12 tahun. Ya. Sekarang lagi direnovasi, kami tinggal di rumah jemaat yang kosong. Jemaat kasih supaya kami tinggal di sana. Puji Tuhan. Dan Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, selama kurang lebih 12 tahun kami tinggal di pastori itu. Ya, namanya 12 tahun. Seharusnya ya, secara kalau terang begini ya, hafal. Oh, ini sebelah sini ada lemari, sebelah sini ada meja, sebelah sini ada kursi. Oh, belokannya ada di sini, belokannya ada di sana. Ya. Oh, tempat gelas di sini, tempat piring di sini, tempat sendok di sini, kulkasnya di sini. Sudah hafal, luar kepala sudah. Tapi begitu tiba-tiba tengah malam, tiba-tiba waktu sunyi begitu, tiba-tiba listriknya padam. Jret, mati lampu. Peteng, dedek. Kemudian tiba-tiba mau ngambil HP untuk senter. Bangunlah tuh. Jegekal. Ya, jegekal ini bahasa Indonesia apa? Tiba-tiba. Bangun dengan tiba-tiba. Kemudian salah. Dikiranya pintu sebelah sini. Enggak taunya, besar. Enggak taunya tembok. Jeduk. Duh. Oh, salah. Oh, tiba sebelah sini. Padahal sudah 12 tahun. Ketika gelap gulita, enggak tahu, tetap enggak tahu. Tetap salah. Harus kepentok dulu. Baru tahu itu salah. Gelap. Ketika kita ada di dalam gelap demikian, sudah dipastikan kita akan kepentok.
kita akan salah. Maka dari itu perlu penerang supaya kita nggak kepentok, supaya kita nggak salah langkah. Yaitu firman Tuhan yang dapat menerangi setiap langkah kita. Firman Tuhan yang dapat menerangi setiap apa yang kita mau kerjakan, kita lakukan. Firman Tuhanlah yang menerangi hidup kita. Sehingga kita nggak salah, sehingga kita nggak jatuh. Baik saudara kasih dalam Tuhan. Ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita menjadi umat Tuhan yang kokoh, beriman, kokoh. Apapun yang terjadi, kita tidak mudah kalah. Kita enggak mudah jatuh. Kita tidak akan tersesat. Baik saudara kasih dalam Tuhan. Dari dua hal ini, saudara, biarlah kita boleh menjadi umat Tuhan yang tinggal di akhir zaman ini, yang senang dengan firman Tuhan, yang suka dengan firman Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini sudah mulai gak suka sama firman Tuhan, ayo balik, saudara. Kembali kita suka dengan firman Tuhan. Kembali kita budayakan untuk senang dengan firman Tuhan. Mulai kita ajarkan anak-anak kita baca firman Tuhan. Pagi malam, pagi bangun tidur baca firman Tuhan, berdoa. Malam mau tidur baca firman Tuhan, berdoa. Dimulai, saudara. Senang dengan firman Tuhan. Karena ketika kita senang dengan firman Tuhan, iman itu akan timbul. Iman itu akan tumbuh. Iman itu akan menjadi kokoh. Baik saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, yakin dan percaya ketika kita beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat pasti terjadi, berkatnya pasti terjadi, pertolongannya tidak akan terlambat bagi kita. Amin, baik saudara. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Baik saudara kasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita sepenuhnya untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan.